Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dal yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kali ini kita akan berbicara tentang qalbun salim atau hati yang bersih. Ini adalah prasyarat kita nanti akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, al-yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari nanti kata Allah tidak akan bermanfaat apapun yang kita miliki di dunia, dari harta, dari anak, ilaman atau lebih qalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang bersih. Suatu hari Rasulullah berkata kepada sahabatnya, wahai sahabatku, kalian pengen tahu nggak sosok calon penghuni surga? Pengen ya Rasulullah? Kalau begitu kata Rasulullah, coba kalian lihat nanti seorang laki-laki yang duduk di pojok belakangan masjid, di bagian belakang masjid. Karena sahabat penasaran, akhirnya mereka menunggu siapa orang dimaksud oleh Rasulullah itu. Lalu masuklah seorang tua yang duduk tepat yang dikatakan Rasulullah di belakang. Karena mungkin tidak meyakinkan, sahabat kurang yakin, mungkin dia salah duduk kali itu. Coba kita lihat hari kedua, masih bapak itu, sampai hari ketiga masih. Akhirnya sahabat sepakat, inilah sosok calon penghuni surga. Akhirnya sahabat, kita harus menyelidiki nih, apa kira-kira istimewaannya daripada kita, kok dia menjadi sosok calon penghuni surga. Akhirnya berangkatlah seorang sahabat Rasulullah, dalam riwayat yang mengatakan Salman Al-Farisi, berangkatlah ke rumah orang tua tersebut, nginep. Pak, boleh nggak saya nginep di rumah bapak? Oh silakan, kata bapak. Nah setiap malam dilihat ibadahnya nggak ada beda dengan yang lain, sholatnya sama, baca Qurannya sama, zikirnya sama, sedekah apalagi, dia orang susah gitu. Mungkin masih diumpetin kata Salman. Kita lihat hari berikutnya, sama saja nggak ada yang beda. Akhirnya hari keempat, Salman menyerah dan mengaku, Pak, saya di sini bukan hanya sekedar nginap, tapi hanya ingin memberikan sebuah kabar gembira. Ada apa kata Bapak? Kata Rasulullah, Bapak itu calon penghuni surga. Ya syukur deh kata Pak Tuhan. Nah kami ingin tahu Pak, kira-kira apa amalan Bapak yang berbeda dengan kami gitu loh. Enggak ada kok, kan sudah lihat sendiri kata Pak Tua, sholatnya sama kan sudah lihat 3 hari ini kamu di sini. Mungkin ada Pak yang berbeda dengan kami lakukan. Mikir deh Pak itu. Akhirnya Bapak Tua itu mikir. Oh mungkin ini loh nak. Saya sebelum berbaring ke tempat tidur, saya selalu melakukan 2 hal. Nah ini mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah. Pertama, saya sebelum berbaring menghilangkan seluruh marah, dendam saya kepada orang yang menyakiti saya di siang hari, sebelum orang tersebut sempat minta maaf. Yang kedua, saya menghilangkan dendam di hati saya, orang yang pernah menzolimi saya di masa yang lalu, sebelum dia sempat datang kepada saya dan meminta maaf. Itu saja yang saya lakukan sebelum tidur. Akhirnya sahabat sepakat bahwa rupanya Rasulullah ingin mengajarkan tentang qalbun salim, hati yang bening, hati yang bersih. Pertama, memaafkan orang yang menyakiti kita sebelum sempat minta maaf. Ini kan persoalan qalbun salim ya. Kita biasanya dia udah minta maaf saja, berat hati kita untuk memaafkan. Sampai kita dendam nanti 7 turunan, 7 tanjakan gitu. Nggak pernah kita maafkan, itu pun dia minta maaf. Sekarang ketika dia tidak minta maaf, mau nggak kita memaafkan kesalahan orang? Nah luar biasa sifat Allah Ghafurur Rahim ya. Yang kedua, menghilangkan dendam dalam hati. Ini juga bukan persoalan mudah. Kita pernah dizolimi dulu, mungkin tanah kita dirampas lah segala macam. Atau mungkin serak-serak naik pangkat kita dihilangkan, bukan kita dizolimi deh, mau disiksa lah segala macam, diusir lah dari kampung gitu. Nah ketika Allah memberikan kesempatan membalas dendam ya, bisa nggak kita maafkan orang tersebut? Ini yang hati yang bening itu loh. Kalau tidak kesempatan mungkin bisa kita tidak teringat, tapi kalau ada kesempatan balas dendam, misalnya kita dulu keluarga miskin, kita dicuekin sama saudara-saudara kita, kadang diundang arisan disuruh jaga-jaga sendal aja dulu gitu. Nah suatu saat kita minjam duit sama kakak kita, kak boleh minjam duit nggak? Bukannya dipinjemin malah diledekin gitu loh. Ente kok miskin terus sih, hobi kok miskin gitu loh. Kapan berubahnya? Nggak ada pinjam duit gitu. Karena terbesit dalam hati kita, ya Allah kok sama saudara kok begini amat ya. Awas nanti kalau suatu saat saya kaya dia miskin. Nah Allah mengabulkan doanya. Yang miskin tadi jadi kaya bagi Allah itu 1 detik itu. Yang kaya jadi miskin juga 1 detik bagi Allah. Nah suatu saat datanglah kakak tadi dengan keadaan susah. Dek, boleh nggak pinjam duit dek? Kakak lagi susah. Nah kita ingat memori yang lama ya. Dia pernah dulu menzolimi kita. Nah kita maafkan nggak kesalahan seperti itu? Kalau ada orang yang tidak bertakwa mungkin ya, dia akan memanfaatkan untuk balas dendam. Hobi kok miskin, kita balas lagi seperti dulu. Tapi yang hati bening itu adalah ketika kesempatan balas dendam datang, kita maafkan kesalahan orang.
Mungkin dulu Pak RT di kampung kita resek gitu ya, kita ngurus KTP dipersulit lah, sarannya ini, sarannya itu gitu. Kita dendam suatu saat kalau saya jadi RT, dia jadi warga awas. Nah Allah mengabulkan doanya. RT yang lama jadi warga, kita jadi RT. Nah RT yang lama ngurus KTP lagi, kesempatan kita balas dendam loh, surat tanah lah kita minta inilah segala macam. Tapi hati yang bening diajarkan oleh Islam adalah ketika kesempatan balas dendam datang, maafkanlah kesalahan orang pernah menzalimi kita. Kalau kita melakukan hal yang sama, apa bedanya kita dengan dia? Nah mungkin banyak antara kita ya di bidang-bidang politik ya, dulu dijegal ketika itu, difitnah segala macam. Begitu dia naik, difitnah lagi, dijegal lagi. Itu kapan selesainya gitu? Itulah hati yang bening ya. Jadi hari ini kita belajar tentang dua hal. Maafkanlah kesalahan saudara kita, sebelum dia sempat maaf, hilangkanlah dendam di hati kita. Supaya apa? Kita hidup sendiri tenang. Sebab dendam itu akan menyiksa kita. Kita dendam seseorang gitu, apalagi kita dekat terus. Apa yang dilakukan kebaikan, hati kita sesek. Dia beli kulkas, kita masuk angin gitu. Dia beli motor, kita meriang gitu. Dia beli mobil, kita pingsan, karena kita dendam gitu. Tapi kalau itu kita bersihkan, tenang akan kehidupan ini. Jadi hari ini kita simpulkan, ingat dua hal, lupakan dua hal. Apa yang kita ingat? Ingat kesalahan kita kepada orang, minta maaflah kepada orang, sebab nanti berurusan kita di akhirat. Apa yang kita ingat? Ingat kebaikan orang kepada kita, ucapkan terima kasih. Terus apa yang kita lupakan? Lupakanlah kebaikan kita kepada orang, ya, supaya menjadi ikhlas kepada Allah. Dan lupakanlah kesalahan orang kepada kita. Itulah yang kita pelajari ini tentang qalbun salim. Ingat dua, lupakan dua. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.